Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ishak Putra. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tugas video dari Ibu Aditya. Oke, di sini tugasnya adalah tentang CIQ, Custom Immigration Quarantine. Nah, di sini saya akan menjelaskannya tentang hewan ya. Jadi Custom Immigration Quarantine hewan ya, pembawaan hewan di negara Prancis. Nah, bagi teman-teman yang suka banget sama hewan peliharaan atau yang mempunyai peliharaan ya, jadi jika kalian ingin pergi ke Prancis, kalian harus tahu nih aturan-aturannya buat hewan kalian ya, kalau kalian bawa hewan. Tapi saya saranin sih sebenarnya nggak usah bawa hewan, karena persyaratannya itu lumayan sulit sih kalau bagi kita sih. Tapi kalau memang kalian mau membawa hewan tersebut atau kalian sayang banget sama hewan ya, khususnya binatang, nah kalau kalian suka bawa juga nggak apa-apa, itu kan tergantung diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, di sini CIQ di Prancis ini yang mengenai hewan ya. Di sini saya coba bacakan dari artikel ya. Di sini kalian wajib mengunjungi dokter hewan sebelum kalian pergi ke Prancis ya, agar memastikan hewanmu dalam kondisi sehat. Apakah sanggup untuk dibawa ke dalam perjalanan pesawat. Nah, kamu juga memerlukan keterangan tertulis dari dokter hewan yang menyatakan peliharaanmu itu sehat untuk dibawa ke negara tujuan Anda atau ke balai karantina hewan yang ada di bandara keberangkatan sebagai informasi hewan yang diboleh dibawa dalam pesawat minimal 3 bulan. Nah, jadi hewan yang kalian bawa itu minimal itu berusia 3 bulan. Karena nggak tahu karena apa, tapi di sini penjelasannya seperti itu ya. Di sini dijelaskan bahwa hewan yang boleh dibawa di dalam pesawat minimal berusia 3 bulan. Nah, jadi kalau belum 3 bulan nggak boleh dibawa. Jadi ya harus di atas 3 bulan lah minimal. Terus menyiapkan kandang sesuai persyaratan. Nah, kalau di setiap negara itu pasti punyalah peraturan mengenai hewan ya. Ada yang bisa di kandang atau tidak. Tapi rata-rata jika kalian di bagasi ya, di kargo di pesawat itu, kalian harus menyiapkan kandang sesuai persyaratan pesawat atau maskapai yang akan kita pakai menuju negara yang akan kita tuju. Nah, setelah memperoleh izin, kamu wajib menyiapkan kandang sesuai persyaratan. Baik hewanmu diletakkan di kabin, di bagasi atau diangkut kargo, kandangnya itu harus aman. Karena apa guys? Kalau nggak aman nanti hewan kalian bisa mati atau bisa sekarat atau bisa apalah. Itu yang jeleknya aja ya. Kalau yang baiknya sih ya, kalau selamat ya alhamdulillah kan. Nah, ya di sini kandangnya itu harus disertai perangkap minum, berat maksimal kandang, dan hewanmu tergantung kebijakan maskapai. Nah, jadi kan kita itu menuju ke Prancis, negara Prancis. Kalau dari Indonesia itu membutuhkan waktu belasan jam ya atau berapa, karena saya nggak tahu karena saya belum pernah ke Prancis. Jadi saya hanya mengira-ngira saja. Kalau menurut saya minimal belasan jam. Nah, jadi di persyaratan di kandang ini, di maskapai ataupun di apa ya namanya, pokoknya lupa aku namanya. Pokoknya kalian di kandang itu harus
menyediakan minum, dan kalau bisa ada makanannya lah walaupun sedikit, agar hewan kalian itu, binatang kalian itu tidak kelaparan, kehausan, agar tidak matilah selama belasan jam di pesawat. Karena di sana tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa mengurus di sana, di dalam kabin itu ya. Kita juga tidak boleh melihat ke sana, masuk ke dalam. Terus selanjutnya, biasakan hewanmu itu dikandangin ya. Jadi kalau hewan kamu udah biasa dikandangin itu kan udah terbiasa. Jadi kan misal belasan jam kan kita ke Prancis. Nah kalau hewan kita nggak pernah dikandangin atau jarang, jadi kan mereka bosan kan, jadi marah dikandangin itu. Jadi ya bisa menyebabkan suatu hal yang buruk lah, tapi semoga enggak ya. Jadi itulah catatannya, kita harus biasakan hewan kita itu untuk dikandangi. Jika hewan-hewan kalian tuh mau diajakin pergi ke luar negeri. Karena setidaknya 2-3 minggu sebelum dibawa dalam perjalanan pesawat. Dengan begitu kamu dan binatang kesayanganmu pun sama-sama nyaman. Maksudnya ini mungkin hewan kalian itu bisa beradaptasi di suatu area. Misalnya kalau di rumah kan kita ditempatkan di mana kursi kita. Nah ini kan kita ditempatkan di kabin ya, dia di kandang di kabin. Jadi suasananya kan beda teman-teman. Kalau di rumah kita kan ramai, atau ini kan enggak. Jadi ya mungkin maksud di sini ini agar bisa beradaptasi lah tentang areanya di situ, maksudnya gitu. Terus jika kita sudah sampai nih di negara Prancis, ini yang terpenting nih. Kalau di negara Prancis, kalian itu harus teman-teman, harus mendapatkan surat sehat dari klinik hewan. Sebelum kalian berangkat tadi kan, kalian harus mendapatkan surat sehat. Kamu bisa membawa hewanmu ke balai karantina hewan dan tumbuhan di bandara keberangkatanmu. Jangan lupa membawa buku vaksin hewanmu untuk mempermudah proses. Maksudnya jika ada apa-apa nih buat hewan kamu kan, jadi bisa diurus nih di karantina di bandara, di balai karantina di bandara. Maksudnya kalau apa-apa dicek kan. Jadi semuanya itu akan dicek di sana teman-teman. Jadi di balai karantina itu hewan-hewan yang kalian bawa tuh, misalnya satu lah, kalian nggak mungkin lah bawa hewan 3, maksimal kan mungkin minimal 1 ya. Nah, jadi kalian harus membawa ke balai karantina buat dicek semuanya. Di sana kalian bisa cek kalau sehat, hewan kalian sehat. Terus buku vaksin hewanmu dicek nanti sama petugas di balai karantina itu. Kalau semuanya aman, mungkin kan berjalan lancar, kamu akan diberi surat jalan oleh balai karantina di bandara di Prancis ya. Harus kamu sertakan saat check-in nanti. Oleh karenanya jangan mepet dengan boarding time. Bawa hewan ke balai karantina setidaknya 8 jam sebelum berangkat. Maksudnya ini yang sebelum berangkatnya. Kalau udah berangkat tadi sama sebelum berangkat dan sesudah berangkat itu sama aja ya teman-teman. Jadi kita harus ke balai karantina dulu sebelum berangkat, dicek. Dan sudah sampainya kita di bandara yang kita tuju itu, kita harus dicek juga agar semuanya itu aman. Misalnya kalau kalian di Prancis kan, di Prancis itu aturannya harus mempunyai surat sehat atau surat buku vaksin tadi ya, buat dicek di balai karantina di Prancis itu. Dicek sama petugas-petugas dari balai karantina disebut. Jadi semuanya itu kalau lancar, semuanya hewan kalian bisa dibawa kalau udah emang aman ya teman-teman. Kalau udah ada surat jalan dari petugas balai karantina itu, bisa kalian bawa ke jalan-jalan atau ke mana di negara Prancis. Nah
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai CIQ, Custom Immigration Quarantine tentang hewan di negara Prancis. Mungkin penjelasan saya kurang banyak ya teman-teman, karena di sini mencarinya ini susah banget. Jadi harap dimaklumi ya, saya mempunyai sedikit penjelasan ini mungkin kurang lengkap atau kurang ya. Tapi di saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima, bisa dipahami sama teman-teman semuanya syarat-syarat kalian membawa hewan ke negara Prancis tersebut. Oke? Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.